Hai Besti, Assalamualaikum, welcome back to Mamiko Channel. Apa kabar bunda-bunda bestiku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Aku mau sharing kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang memiliki OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Pagi-pagi seperti biasa aku beresin bekas makan momon dulu. Ini Anabul kesayangan ya Besti. Walaupun bukan punya aku, tapi aku udah sayang kayak punyaku sendiri aja gitu. Dan si momon nih emang betah banget tidur di situ. Gak apa-apa sih asal gak masuk ke dalam rumah. Aku senang-senang aja kalau momon tidur di sini. Momon itu kucing tetangga aku ya Besti. Di sebelah rumah aku tuh suka banget sama kucing. Miara kucing sampai 10 kurang lebih ya. Sebagian dikurung di dalam rumah, sebagian dibebasin gitu aja. Nah karena dari pertama aku ngelihat momon tuh udah jatuh cinta dan momonnya juga suka main kesini, ya udah deh jadinya sering aku kasih makan dan si momonnya juga jadi betah deh di sini. Tapi dengan satu syarat, nggak boleh melangkah sedikit pun ya ke dalam rumah. Kadang-kadang sih boleh-boleh aja kalau aku lagi gemes banget gitu ya. Kalau misalnya aku belum ngepel, belum beres-beres dan nggak ada siapa-siapa juga. Tapi kalau lagi ada anak-anakku, aku nggak bolehin momon melangkah sedikit pun ke dalam rumahku. Karena di samping aku tuh OCD, kita juga punya asma alergi. Kita itu maksudnya aku sama anak-anakku ada alergi juga ya Besti. Jadi kita nggak mau miara Anabul tuh bukan karena nggak suka, maksudnya nggak miara di dalam rumah gitu ya, bukan karena benci atau anti banget gitu, tapi karena memang kita punya penyakit. Tambah aku tuh OCD, jadi aku tuh OCD-nya kebersihan ya Besti. Kalau misalnya udah dipel, udah bersih rumah, nggak boleh ada yang kotor-kotor masuk. Nggak mungkin ya si momon aku suruh cuci kaki dulu gitu kayak yang lainnya. Kalau mau masuk rumah pada cuci kaki dulu gitu Besti. Ya buat bunda-bunda bestiku semuanya yang baru mampir di vlog aku, kenalkan aku Mamiko atau Intan Rahardiani. Keseharianku ya seperti ini sebagai ibu rumah tangga plus konten kreator ya Besti. Aku tuh suka banget konten, bukan cuma di YouTube aja, tapi di beberapa platform lainnya juga dengan tema yang beda ya Besti. Di YouTube tuh aku punya 2 channel. Channel Mamiko ini sebenarnya udah lama ya Besti, dari tahun 2017 aku mulai aktif. Karena awalnya aku tuh suka sama kuliner, jadi makanya nama channelnya Mamiko. Maksudnya tuh Mami Kuliner. Ini aku sambil beresin halaman, bersih-bersih, nyiram-nyiram gitu di depan rumah, teras, garasi, sambil sharing juga ke Besti semuanya ya. Ya, jadi aku mulai nge-YouTube tuh 2017, berarti udah kurang lebih 5 tahun aku mengenal di YouTube dan bikin konten di YouTube. Loh, udah 5 tahun kenapa channelnya gitu-gitu aja, kayak nggak ada kemajuan ya Besti. Ya, jadi aku tuh dulu awalnya memang salah ya Besti, karena kontennya tuh campur-campur, pernah tentang kuliner. Terus qadarullah aku hamil anak kedua dan aku ngerasa kayak kurang semangat gitu ya ngonten tentang kuliner. Jadi uploadnya tuh jarang banget, makanya nggak berkembang channelnya. Dan tiba-tiba suamiku nyuruh aku untuk nyoba bikin konten sharing tentang baby gitu. Karena aku kan ngurus bayi, udah anak kedua itu dua-duanya aku urusin bener-bener sendiri tanpa campur tangan pembantu. Walaupun dulu sebenarnya pernah punya pembantu atau asisten rumah tangga, cuman untuk ngurus rumah aja ya. Untuk ngurus baby dari baru lahir itu bener-bener aku yang ngerjain. Kayak mandi aja tuh, mandiin baby aku nggak pernah pakai paraji gitu ya Besti, bener-bener aku pegang pakai tanganku sendiri. Walaupun aku sebenarnya dalam kondisi kena baby blues dan depresi, tapi alhamdulillah aku bisa ngelewatin semuanya dan tetap mengurus dengan tanganku sendiri. Sampai akhirnya udah usia hampir 1 tahun baru aku perlu bantuan daycare. Nah, konten-konten aku yang tentang baby itu alhamdulillah mendapat respon yang baik dan ada salah satu video yang booming hingga view-nya saat ini udah 1 juta view ya Besti. Tapi sayangnya nggak tahu kenapa
makin kesini itu konten-konten aku makin aneh ya Besti. Jadi setiap aku upload viewnya tuh kecil-kecil, nggak sesuai dengan subscriber. Jadi kayak algoritmanya tuh rusak gitu nggak sih Besti? Dan makin kesini juga aku merasa makin gak nyaman untuk bikin konten sharing tentang baby, karena babyku yang sekarang udah tumbuh besar menjadi anak balita, aku juga tahu ya apa yang harus di sharing lagi tentang baby. Sementara keseharian Dede Alisa itu lebih banyak di daycare waktunya. Aku lebih sering melakukan aktivitas seperti ini, melakukan aktivitas ibu rumah tangga seperti masak, beres-beres rumah. Jadi sekarang aku putuskan untuk bikin kontennya satu niche, satu tema yang benar-benar sesuai dengan keseharian aku, yang mempermudah aku juga, yaitu sharing tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Kerjaan yang gak pernah absen sebagai ibu rumah tangga itu setiap hari ya seperti ini Besti. Selain ngurusin anak-anak, nyiapin makan anak-anak, aku tuh wajib banget bersihin teras depan rumah, nyiram-nyiram, nyapu. Karena gak semuanya aku perhatiin seperti ini ya. Kalau untuk di lingkungan komplek aku tuh kadang ngerasa lelah sendiri, pengennya tuh libur gitu ya. Tapi kalau nggak lagi nginep di luar, maksudnya tuh lagi nggak ada di rumah, aku tuh nggak bisa. Kalau lagi di rumah ya harus bersihin teras seperti ini, diguyur karbol, disiram-siram gini, sebelumnya disapu juga. Sementara aku ngelihat kanan kiri depan aku tuh jarang banget untuk bersih-bersih depan atau bersih-bersih teras setiap hari kayak gini. Paling kalaupun dibersihin cuma disapu-sapu doang udah selesai. Cuman kalau aku tuh nggak bisa Besti, harus banget disiram, diguyur karbol. Walaupun sekarang udah nggak pandemi ya, bahkan dari sebelum pandemi pun aku ngelakuin hal ini tuh udah biasa, diguyur-guyur karbol. Kalau orang lain kan guyur-guyur disinfektan atau karbol tuh pas pandemi aja. Kalau aku tuh nggak bisa Besti, apalagi ditambah suka ngasih makan kucing gitu kan, bau amis ya, udah pasti harus dibersihin di depan. Setelah beres bersih-bersih depan rumahnya, nyiram-nyiram, aku mau lanjutin nyiapin untuk masak. Kali ini aku mau bikin semur telur aja Besti, yang simple-simple. Tadi udah rebus telurnya, sama kebetulan masih ada sisa tahu putih di kulkas, jadi aku mau campurin nanti pakai tahu putih. Jadi ini tuh bisa buat bekal kakak Keisha juga ya besok sekolah. Aku kalau nyimpen tahu tuh alhamdulillah awet ya Besti, karena ini direbus dulu sebelumnya atau direndam pakai air panas. Terus sebelumnya dicuci bersih juga ya Besti. Jadi nggak langsung dari pasar atau dari tukang sayur tuh masuk ke dalam kulkas. Makanya jadi nggak gampang berlendir dan bisa dipakai kurang lebih semingguan lah, 10 hari juga disimpan masih awet alhamdulillah. Sampai di sini dulu sharing dan vlognya Mamiko kali ini. Thank you for watching. Assalamualaikum.